Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Materi ini bersumber dari buku Akuntansi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Novianti Putri dari Universitas Nusa Putra, kelas Manajemen 22E. Mulai pada pembahasan A. Pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang terjadi mulai ditemukan pada tahun 2019 telah berdampak negatif terhadap multisektor. Secara global, pada sektor ekonomi di Indonesia, khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan, dan juga investasi. COVID-19 ini berdampak pada sentimen investor rendah pada pasar cenderung negatif. Dari segi bahasa akuntansi manajemen terdiri dari kata akuntansi dan juga manajemen. Menurut Wirasasmita tahun 2002 halaman 4, akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian maksud, penyusunan, dan analisis pembukuan suatu badan usaha. Sedangkan produk akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan suatu entitas. Nah, sebelum masuk pada akuntansi manajemen, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai akuntansi dan juga beberapa pengertian menurut para ahli mengenai manajemen yang selanjutnya akan kita simpulkan menjadi akuntansi manajemen. Berikut ini beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama menurut Hasanu tahun 2011 halaman 1 mendefinisikan bahwa akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan entitas. Informasi ekonomi yang disajikan berupa laporan keuangan suatu entitas. Nah, dalam laporan keuangan ini minimal mencakup atas neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya menurut Jajiuddin tahun 2013 halaman 2 mendefinisikan akuntansi sebagai disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang akurat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara lebih efisien dan mengevaluasi kegiatan entitas. Jika dilihat dari proses akuntansi dimulai dengan pencatatan, penggolongan, lalu peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas, sedangkan pelaporan tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Yang ketiga, menurut Pulungan DKK tahun 2013 halaman 1, akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kejadian ekonomi entitas tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Nah, sedangkan laporan keuangan minimal mencakup atas neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, menurut Warsono tahun 2011 halaman 13, akuntansi berfungsi sebagai masukan, proses, dan keluaran informasi keuangan dengan fungsi pencatatan jurnal, pemindah bukuan, penyusunan laporan keuangan. Nah, proses akuntansi merupakan kegiatan pencatatan, penjurnalan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan suatu entitas, sedangkan pelaporan tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Sumiknyo tahun 2010 halaman 1 mendefinisikan akuntansi sebagai kegiatan mencatat, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan entitas. Sedangkan aktivitas entitas terkait dengan kegiatan produksi, pertukaran atau perdagangan barang dan jasa, dan pengelolaan dana. Menurut Aziz DKK tahun 2021 halaman 2 mendefinisikan akuntansi sebagai kegiatan melakukan identifikasi, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi sehingga dihasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dapat dijadikan pengambilan keputusan entitas, sedangkan laporan keuangan mencakup atas neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya menurut Aksan DKK tahun 2021 halaman 7, akuntansi sebagai suatu proses identifikasi, mengukur, mencatat, dan membuat ikhtisar informasi ekonomi yang dapat digunakan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan entitas. Sedangkan laporan keuangan minimal terdapat neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan.
Selanjutnya ada pengertian manajemen. Yang pertama, menurut Winardi tahun 2010 halaman 5 mendefinisikan bahwa manajemen merupakan akumulasi proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan mengawasi yang diramu dan diterapkan secara tepat dan sesuai dengan situasi yang dialami entitas. Proses-proses dilaksanakan sebagai upaya entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Handoko tahun 2001 halaman 8 mendefinisikan bahwa manajemen sebagai proses karena semua manajer tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya pencapaian tujuan yang sudah diterapkan oleh suatu entitas. Manajemen melalui perencanaan, pengorganisasian, penyusunan SDM, pengarahan, dan pengawasan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Yang terakhir, menurut Penus tahun 2021 halaman 9-10, dalam manajemen ada beberapa proses yang dilaksanakan seperti perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing atau leading, pembuatan keputusan, decision making, dan pengendalian, controlling. Hal tersebut sebagai upaya pencapaian tujuan yang sudah diterapkan oleh suatu entitas. Nah, setelah mengetahui pengertian-pengertian mengenai akuntansi dan juga manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen adalah pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Sistem informasi akuntansi ini dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian suatu entitas. Lalu, akuntansi manajemen ini merupakan sistem informasi akuntansi yang dimanfaatkan oleh intern dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Selanjutnya B, konsep dasar akuntansi manajemen. Menurut Jai tahun 2001 halaman 1 ada 7 keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh seorang yang menduduki pada posisi manajemen, yaitu keahlian dalam merekrut sumber daya manusia, disiplin dan penilaian, memimpin rapat, menulis laporan, presentasi, dan finansial dasar. Keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan manajemen akuntansi. Manajemen keuangan yang pertama menurut Hadi tahun 2012 halaman 3. Manajemen keuangan adalah ilmu dan seni bagian dari ekonomi yang mempelajari dan menganalisis pengelolaan fungsi POAC. Planning, organizing, extracting, dan controlling. Sumber daya keuangan. Manajemen keuangan merupakan metode bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam bidang keuangan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Yang kedua, menurut Weston dan Copeland tahun 2010 halaman 3-5 mendefinisikan manajemen keuangan sebagai penerapan prinsip-prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan suatu entitas. Seperti A. Pemilihan produk dan pasar entitas, B. Strategi riset, investasi, produksi, pemasaran, dan penjualan, C. Pengelolaan SDM, D. Perolehan dana dengan biaya yang rendah dan secara efisien. Yang terakhir, E. Penyesuaian kebijakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan persaingan. Selanjutnya, menurut Sejahril dan Purba tahun 2012 halaman 2-3 mendefinisikan manajemen keuangan sebagai upaya manajemen dalam membuat keputusan keuangan dalam upaya memaksimalkan keputusan entitas. Keputusan keuangan meliputi analisis investasi, manajemen modal kerja, pengelolaan sumber dan biaya modal, penentuan struktur modal, kebijakan dividen, dan analisis risiko dan hasil. Lalu dengan demikian dari uraian 3 pengertian dari para ahli tersebut diambil, maka manajemen keuangan merupakan bagaimana keputusan keuangan suatu entitas diambil dengan memanfaatkan data-data keuangan. Sistem informasi keuangan dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian sebagai upaya tercapainya tujuan suatu entitas.
Seputar dunia bisnis, menurut tim Gramedia tahun 2022, dalam dunia bisnis mengelompokkan akuntansi berperan dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, beberapa istilah akuntansi yang berorientasi pada laporan yang dikenal secara umum adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pelaporan pada akuntansi manajemen berorientasi pada pemakai informasi pihak internal entitas dalam kurung manajemen, sedangkan pelaporan akuntansi keuangan berorientasi pada pemakai pihak eksternal entitas atau pihak luarnya seperti pajak, perbankan, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya ada beberapa pengertian mengenai akuntansi manajemen. Yang pertama, menurut International Certified Professional Accountant, akuntansi manajemen merupakan bagian inti dari ilmu manajemen terkait dengan pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan akuntansi manajemen mampu secara sistematis menginformasikan kondisi keuangan secara akuntansi dalam upaya berkesinambungan bisnis, di mana manajemen entitas memanfaatkan informasi yang akurat sebagai salah satu informasi yang dipergunakan dalam mengelola dan perencanaan strategis bisnis. Yang kedua, menurut The American Institute of Certified Public Accountant mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai praktik meluas dalam cakupan bidang manajemen strategi, manajemen kinerja, dan manajemen risiko. Dalam manajemen strategi terkait dengan fungsi dan peranan akuntansi manajemen sebagai mitra strategis dalam organisasi. Lalu manajemen kinerja terkait dengan fungsi pengembangan aktualisasi dalam pengambilan keputusan dan kinerja pengelolaan organisasi bisnis. Sedangkan manajemen risiko terkait dengan sumbangan dalam perencanaan kerangka acuan kerja dan implementasi identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan risiko dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, terakhir menurut Carteret Institute of Management Accountant mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Aktivitas juga berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk kelompok non-manajemen seperti pemegang saham, kreditur, badan pengatur, dan otoritas pajak yang secara spesifik diperankan dalam akuntansi keuangan. Nah, seorang akuntan yang secara spesifik mengambil spesialisasi pada keahlian akuntansi manajemen harus mampu menerapkan pengetahuan profesional dan keterampilannya dalam penyusunan dan penyajian informasi keputusan manajemen finansial dan lainnya. Akuntansi manajemen memberikan masukan kepada manajemen untuk membuat kebijakan, perencanaan dan pengendalian, operasional dan pengendalian entitas. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan sistem informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi manajemen? Nah, berikut menurut Firdaus tahun 2020 halaman 9, dalam sistem informasi akuntansi dikelompokkan dalam sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi keuangan ini terkait dengan penyampaian sajian informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi kepada pihak eksternal entitas, seperti kreditor dan investor. Sedangkan sistem akuntansi manajemen merupakan sajian informasi akuntansi kepada internal atau manajemen entitas. Nah, selanjutnya menurut Firdaus tahun 2020 halaman 10, informasi akuntansi manajemen dimanfaatkan oleh manajemen dalam menjalankan operasional entitas. Informasi akuntansi manajemen juga membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lalu, manajer dan karyawan menggunakan informasi akuntansi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi manajemen ini dikelola dalam suatu sistem informasi. Dalam akuntansi manajemen, disajikan informasi laporan kepentingan pihak internal dalam proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengambil keputusan, dan juga pengendalian.
Selanjutnya, operasional organisasi. Dalam pengorganisasian meliputi pengaturan sumber daya yang dimiliki entitas untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan struktur organisasi entitas. Struktur organisasi yang dipakai hendaknya diklasifikasikan terkait dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada unit-unit entitas terkecil. Hal ini diharapkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan entitas sudah terbagi habis sesuai dengan struktur organisasi dengan sumber daya manusianya. Lalu, manajer juga harus melakukan pengarahan dan pemberian motivasi kepada sumber daya manusia untuk proses kegiatan operasional aktivitas organisasi. Jadi, manajemen melakukan monitoring terhadap implementasi operasionalnya. Nah, dalam monitoring tersebut akan dibandingkan antara perencanaan yang sudah disusun dengan realisasi yang dicapai organisasi atau entitas tersebut. Lalu, hasil monitoring dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan operasional yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan entitas. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan rencana tersebut. Nah, di sini Supriyono pada tahun 1993 halaman 8 sepakat dengan yang disampaikan oleh Manajemen Accounting Praktik, komite yang dibentuk oleh National Association of Accountants, bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan data, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan manajemen untuk sebuah perencanaan, evaluasi, pengendalian entitas, serta menjamin ketepatan penggunaan sumber dan pertanggungjawaban atas segala sumber tersebut. Nah, dalam akuntansi juga terdiri dari penyiapan laporan finansial untuk kelompok-kelompok non-manajemen seperti para kreditur, pemegang saham, penguasa perpajakan, dan lembaga-lembaga lain yang disampaikan melalui fungsi akuntansi keuangan. Nah, di sini ada perbedaan menurut Purwanti dan Prawironegoro tahun 2013 halaman 8 memberikan catatan perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen berdasarkan penyajian informasi, pemakaian informasi, dampak perilaku, dimensi waktu, waktu penyajian, sifat pelaporan, dan aktivitas penyajian dengan perincian sebagai berikut nih. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, menurut uraiannya, penyajian informasi bahwa akuntansi keuangan ini terkait dengan prinsip akuntansi. Nah, sedangkan pada akuntansi manajemen ini tidak terkait dengan prinsip akuntansi. Lalu, waktu penyajian akuntansi keuangan ini periodik, sementara akuntansi manajemen ini fleksibel. Nah, lalu pada dimensi waktunya akuntansi keuangan itu pada masa lampau atau masa lalu, sedangkan akuntansi manajemen ini melihat pada masa depan. Nah, yang keempat ada pemakaian informasi. Nah, pemakaian informasi akuntansi keuangan ini menggunakan pihak luar dan dalam entitas, sedangkan akuntansi manajemen ini hanya melihat di pihak dalam entitas saja. Aktivitas penyajiannya, akuntansi keuangan ini menggunakan akuntansi, sedangkan akuntansi manajemen ini menggunakan multidisiplin. Nah, lalu sifat pelaporannya itu untuk akuntansi keuangan terinci, sedangkan akuntansi manajemen itu global menyeluruh. Lalu yang terakhir ada dampak perilaku. Nah, untuk akuntansi keuangan ini dampaknya pada perilaku ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen ini dampaknya pada perilaku manajer. Terakhir adalah kesimpulan. Yang dimaksud dengan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang disampaikan kepada manajemen internal manajemen. Hal tersebut terkaitan dengan penyampaian dan pemanfaatan informasi akuntansi sampai menyajikan dalam laporan entitas. Laporan akuntansi tersebut disampaikan kepada internal untuk bahan manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis tersebut meliputi tahapan proses manajemen POC yang dimanfaatkan manajemen dalam mengelola dan mengontrol entitas. Lalu pada tahap proses manajemen POC atau planning, organizing, actuating,
reporting dan controlling entitas tersebut, akuntansi manajemen berfungsi sebagai A. Sistem informasi untuk internal entitas, B. Sumber informasi dan data akuntansi penting, C. Media dan perangkat untuk analisa penetapan kebijakan entitas, D. Media informasi untuk membuat laporan kinerja manajemen, E. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kinerja, dan yang terakhir ada pertinggal audit. Baik, cukup sekian mengenai pemaparan materi mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.